Kita lanjut bahas PTTH Sarapi episode 793. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Perang di dalam dunia bawah kegelapan kini telah berakhir, dan banyak tokoh kuat dari aliansi api abadi menghela nafas dengan lega. Pertempuran ini penuh dengan lika-liku. Jika bukan karena keberanian Raja Pluto, pasti semua orang sudah mati. Dan akhir ceritanya sekarang tentu saja menyenangkan. Xiao Tianming membawa Xiao Yan menuju ke dalam menara, di mana di dalam menara itu sendiri ada sebuah dunia kekosongan kunci surgawi. Sementara orang-orang lainnya dari aliansi api abadi, mereka sedang menunggu kembalinya Xiao Yan dan juga Xiao Tianming ini. Setelah kekacauan di dalam tempat ini beres, pasukan bisa mulai bergerak kembali untuk menuju wilayah api yang tidak berujung. Dan pada saat itu, kekuatan aliansi api abadi akan meroket ke tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan dua negara adidaya, yaitu pusat dunia manusia dan juga kerajaan malaikat, pasti tidak akan bisa dengan mudah menggoyahkan aliansi api abadi. Sepanjang jalan di dalam menara ini, Xiao Yan pun melihat pada Xiao Tianming dan kemudian dia bertanya, "Senior, menurut legenda, seharusnya ada banyak orang kuat di dalam klan Xiao kita, tapi kenapa hanya kalian yang muncul dan jumlahnya sangat sedikit?" Xiao Tianming sorot matanya, tidak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan rasa bersalah yang amat mendalam, dan kemudian dia menjawab perkataan dari Xiao Yan. Pada awalnya, untuk menghadapi raja asing klan Xiao, telah mengerahkan terlalu banyak kekuatan hingga akhirnya dikhianati oleh kerajaan malaikat dan juga pusat dunia manusia. Sekarang hanya ada aku, Raja Suci, dan juga pemimpin klan Xiao, yaitu Xiao Yuntian. Jika saja saat itu kita semuanya bisa merasakan ambisi dari malaikat pembantai lebih awal, mungkin klan Xiao kita tidak akan sampai pada titik ini. Setelah berbincang-bincang, akhirnya mereka berdua telah tiba di alam kekosongan kunci surgawi. Dan saat ini sudah tidak ada penghalang ataupun segel di dalam tempat itu. Yang ada hanyalah sebuah ruang kacau yang muncul dalam pandangan mata keduanya. Xiao Yan telah melihat adanya rantai-rantai dengan penuh kekuatan luar biasa ditempatkan di dalam tempat ini secara tidak teratur. Hal itu untuk melindungi dari kekuatan tertentu, dan rantai-rantai besar ini telah sepenuhnya memenjarakan kekosongan. Pandangan mata dari Xiao Yan kemudian melihat pada satu peti mati yang melayang di kehampaan, dan itu belum terbuka sampai detik ini. Namun dari dalam peti mati itu telah melepaskan sebuah aliran kekuatan ilahi yang cukup stabil. Bahkan orang sekuat Xiao Tianming ketika melihat pada peti mati yang masih tertutup ini, dia bisa merasakan sebuah tekanan yang besar. Sementara jubah iblis milik Xiao Yan sedikit gemetaran untuk kali ini, karena yang berada di dalam peti mati itu adalah Xiao Yuntian, pemimpin dari klan Xiao. Di dalam kemudian sumber api suci peringkat ketiga di dalam tubuh Xiao Yan melonjak dengan cara yang aneh, dan itu berubah menjadi simbol reinkarnasi yang penuh garis-garis rumit melayang di atas bahunya, seolah mencoba mengingat sesuatu. Api suci peringkat ketiga ini memiliki asal-usul dan juga kedekatan dengan pemimpin klan Xiao tersebut. Xiao Yan tidak kuasa menahan diri untuk langsung bertanya, "Senior, sebenarnya ini adalah?" Xiao Tianming menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian dia berkata pada Xiao Yan, "Benar, di dalam peti mati itu adalah pemimpin dari klan Xiao kita yang merupakan senior Xiao Yuntian. Orang ini mungkin adalah orang nomor satu di dalam dunia seribu besar saat ini, tapi situasi dari pemimpin cukup istimewa. Xiao Yuntian merupakan fondasi sejati dari klan Xiao, sehingga mereka bisa berdiri menjadi klan nomor satu di dalam dunia seribu besar." Pada awalnya, meskipun telah mendapatkan pengepungan dari raja asing, Xiao Yuntian tetap tidak muncul. Namun akhirnya dia pun muncul, dan pada saat itu terjadilah pengkhianatan dari kerajaan malaikat serta pusat dunia manusia yang membuat Xiao Yuntian dalam kondisi mati suri seperti saat ini. Pandangan mata dari Xiao Tianming melirik ke arah Xiao Yan, dan kemudian dia mengatakan, "Cepatlah, kita harus segera mengatasi hal yang berada di dalam tempat ini, dan setelah kamu selesai, kita semuanya akan kembali
ke wilayah api yang tidak berujung. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tidak lama kemudian dia pun bergerak dengan cepat untuk mendekati peti mati dari Xiao Yuntian itu. Saat berikutnya, api suci peringkat 3 yang berada di bahu dari Xiaoyan telah menangkap sesuatu yang kemudian hal seperti ini menyelimuti tubuh dari Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan bergerak, rantai-rantai yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tempat ini pun bergetar aneh. Riak energi putih susu kemudian keluar dari dalamnya. Hal ini mengejar sosok dari Xiaoyan dan ingin ikut masuk ke dalam peti mati bersama-sama. Menyaksikan adegan seperti itu, tiba-tiba saja Xiao Tianming segera berteriak, "Siapa itu?" Akhirnya, kekuatan puncak setengah dewanya pun menyala berwarna merah yang kemudian gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Yang kali ini Xiao Tianming mengangkat telapak tangannya, kekuatan tertinggi pun diluncurkan. Lalu diar, serangan mengerikan dari Xiao Tianming ini menabrak energi putih susu yang mengejar Xiaoyan dan kemudian menghancurkannya dalam seketika. Tubuh Xiaoyan kemudian berubah menjadi sinar cahaya di bawah perlindungan api suci peringkat ketiga, dan kemudian hal itu pun segera masuk ke dalam peti mati dari Xiao Yuntian. Sepertinya sudah ada sesuatu yang menunggu Xiaoyan di dalam peti mati ini. Xiao Tianming hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian dia pun mengatakan, apakah riak energi putih susu ini adalah fluktuasi dari orang misterius yang telah ditemui oleh senior Xiao Yuntian di dalam medan perang kuno. Menurut dugaan dari Xiao Tianming sendiri, alasan kenapa Xiao Yuntian tidak berpartisipasi di dalam rencana terakhir untuk memburu pemimpin dari ras jahat asing mungkin karena ia terkekang oleh apa yang disebut medan perang kuno itu sendiri. Dan sebenarnya medan perang kuno itu apa? Tapi menurut legenda, tempat tersebut merupakan tempat kemunculan Raja Binatang Buas dari generasi pertama di tontonan surga 10 warna, Dewa Racun, Dewa Bunga, Dewa Bulan, dan juga tempat bersemayam para dewa yang lainnya. Namun sepanjang masa tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan dari medan perang kuno ini sendiri, kecuali Xiao Yuntian, sang pemimpin dari klan Xiao. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan berada, yang kali ini dia sudah masuk ke dalam peti mati. Dan ternyata di dalam peti mati ini sendiri merupakan sebuah dunia yang sangat luas. Tiba-tiba saja sebuah suara bergema di antara langit dan bumi. Tulang Dewa Naga, alam keempat mantra api, Kowali Dewa Api, dan juga banyak api suci, bahkan istana jiwa lantai ke-9. Pencapaianmu benar-benar luar biasa. Ketika suara agung ini muncul, jiwa dari Xiaoyan seolah-olah bergetar dengan cara yang hebat. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya, dan kemudian dia berkata, fluktuasi ini adalah jiwa para dewa. Hanya dari suara saja sudah membuat kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan seolah-olah tidak berdaya. Dan pada level ini, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu selain Xiao Yuntian, pemimpin dari klan Xiao. Tiba-tiba saja suara dari Xiao Yuntian kembali bergema. Di dalam tempat ini, istana jiwa peringkat ke-9 mungkin sudah menjadi batasmu. Meskipun konon kekuatan jiwa yang telah mencapai puncak alam dewa. Namun jika kau tidak bisa membentuk istana dewa peringkat ke-10, maka kau tidak akan bisa menembus jiwa alam dewa seumur hidupmu. Jubah iblis telah membawa kekuatan yang luar biasa untuk dirimu dan mencapai tahap akhir puncak reinkarnasi ke-9. Tapi saat ini kau belum sepenuhnya bisa mengendalikan jubah iblis tersebut, dan kau juga memiliki banyak kekuatan di dalam tubuhmu, membuat jalan reinkarnasimu mungkin semakin sulit dan tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Hari ini aku akan memberikanmu sebuah keberuntungan yang sesungguhnya. Sedangkan tulang Dewa Naga, mungkin kau harus menunggu Raja Naga Emas melangkah ke tingkat setengah dewa, dan dia secara alami akan punya cara bagi dirimu untuk bisa menguasai tulang Dewa Naga yang sebenarnya. Sedangkan untuk istana jiwa lantai ke-10, mungkin kau hanya bisa mengandalkan kerajaan malaikat. Suara dari Xiao Yuntian ini penuh kasih sayang, seolah-olah dia adalah guru yang sedang menunjukkan jalan bagi generasi mudanya. Xiaoyan pun banyak keraguan di dalam hatinya perlahan terselesaikan, dan kemudian dia memberikan hormat pada tempat kekosongan ini sambil mengatakan,
Terima kasih banyak senior atas bimbingannya. Xiao Yuntian kemudian menampakkan dirinya di hadapan dari seorang Xiaoyan yang kemudian dia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya Xiaoyan mengetahui bahwa di dalam dunia ini tampaknya bukan hanya pusat dunia manusia dan juga para pemimpin dunia. Sepertinya memang ada aura yang jauh lebih aneh. Misalnya aura yang berasal dari medan perang kuno yang cukup misterius. Tapi aura milik siapa itu? Tiba-tiba saja Xiao Yuntian melambaikan tangannya dan kemudian berbagai kekuatan yang berada di dalam dunia bawah kegelapan kali ini mulai melonjak. Aliran energi telah berjalan dengan cara yang stabil dan kemudian hal itu masuk ke dalam tubuh dari Xiaoyan. Berbagai kekuatan ini kemudian membantu Xiaoyan menetralkan kekuatan di dalam tubuh dirinya, sehingga kekuatan iblis, kekuatan tulang dewa naga, bahkan kekuatan api suci telah mencapai sebuah keseimbangan tertentu. Jika transformasi ini benar-benar berhasil, maka Xiaoyan sebagai keturunan klan Xiao akan menjadi orang pertama di dalam dunia ini dengan banyak kekuatan di dalam tubuhnya. Dan mungkin dia bisa menjadi orang nomor 1 di seluruh dunia. Dan tidak akan ada yang bisa menandingi Xiaoyan. Kita berpindah keluar dari dunia bawah kegelapan. Dan saat ini kita berada di dalam dunia hantu. Tepatnya pintu masuk menuju dunia bawah kegelapan. Di sana sudah banyak berkumpul orang-orang dari klan Xiao. Seperti kekuatan 10 Yama, Feng Wan Xiao Xifan dan juga yang lainnya. Raut wajah mereka semuanya saat ini telah sangat serius ketika pandangan mata yang tertuju pada lubang hitam sebagai pintu masuk menuju dunia bawah kegelapan. Tempat itu juga merupakan satu-satunya jalan keluar dari dunia bawah. Seiring berjalannya waktu, lubang hitam itu pun terus membesar. Aliran aura yang berada di dalamnya telah melepaskan energi yang sangat mengerikan. Bahkan hal itu telah membawa aura dunia bawah, aura iblis, materi kegelapan, dan juga kekuatan yang lainnya, menyebabkan banyak orang di dalam dunia hantu ini berada dalam kondisi tertekan. Dan kekuatan seperti itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tandingi. Tapi begitu mereka meninggalkan tempat ini, mungkin dunia hantu akan benar-benar hancur dalam satu serangan. Karena mereka semuanya berkumpul untuk menahan fluktuasi energi yang tersebar supaya tidak meluas di dalam dunia hantu. Pandangan mata dari banyak orang yang masih menstabilkan dan juga menahan pergerakan energi itu saat ini terlihat cukup mengkhawatirkan. Dan kemudian Duan Qifei sebagai pemimpin yang menahan fluktuasi energi ini, dia mengatakan semuanya cepat mundur. Kekuatan yang telah meluap dari dalam lubang hitam kini telah mengikis ribuan mil dari wilayah domain Jiwali ini. Mungkin tidak lama lagi ribuan mil wilayah tersebut akan menjadi reruntuhan. Bagaimanapun ini adalah kekuatan yang sangat misterius. Bahkan jika kita semuanya bergabung, masih tetap merasakan tekanan yang luar biasa untuk saat ini. Aku perintahkan semua orang di dalam tempat ini segera menjauh 100.000 mil dan kemudian mengevakuasi semua makhluk di dalam dunia hantu. Mereka tidak boleh sama sekali terpengaruh oleh kekuatan yang berasal dari dunia bawah kegelapan. Selain itu, segera beritahu Tuan Pemakan Jiwa dan juga orang-orang di dalam dunia hantu yang lainnya. Jika kekuatan lubang hitam ini terlalu dahsyat dan terus meluap, lalu tidak bisa kita tahan, maka kita semuanya akan meninggalkan dunia hantu dan pergi menuju wilayah api yang tidak berujung. Mendengarkan kata-kata dari seorang Duan Qifei membuat Xiao Xifan kemudian mengatakan, apakah dengan melakukan hal seperti ini, kau akan merelakan dunia hantu hancur oleh kekuatan dari dunia bawah kegelapan? Bukankah itu sangat disayangkan? Duan Qifei kemudian menimpali, apa boleh buat? Kita memang harus bersiap untuk menanggung hal yang paling buruk. Wajah Duan Qifei saat ini telah sangat jelek. Jelas dia telah menggunakan banyak kekuatan untuk menahan riak energi tersebut yang terus-menerus meluap dari dalam lubang hitam pintu masuk dunia bawah kegelapan. Detik berikutnya, pung! Fluktuasi energi kembali tersebar di dalam sana dan itu membengkak hebat. Seberkas energi yang penuh dengan sinar kematian tercurah keluar, lalu menyerbu ke arah dari Duan Qifei dan juga yang lainnya. Fluktuasi semacam ini bagaikan kiamat yang nyata.
Menyaksikan kekuatan penghancur yang begitu dahsyat, pandangan mata Tuan Kipe telah berubah menjadi sangat serius dan dia pun kemudian berteriak, "Semuanya, keluarkan kekuatan kalian!" Kali ini, kekuatan rekarnasi dari banyak tubuh orang-orang di dalam tempat ini langsung dikerahkan untuk menahan fluktuasi yang telah datang. Namun, detik berikutnya, ada fluktuasi lainnya yang keluar dari dalam lubang hitam tersebut dan hal ini langsung menahan pergerakan dari energi yang mematikan itu, membuat raut wajah orang-orang dari klan Zhao seperti Xiao Sivan berubah aneh. Bahkan darah klan Zhao di dalam tubuh mereka mendidih, yang kemudian mengatakan, "Tunggu, sebenarnya ini adalah fluktuasi dari sesosok pemuda kurus yang menggunakan jubah berwarna hitam. Sekarang telah berdiri di depan dari Tuan Kipe dan juga yang lainnya. Lalu dia menyerap seluruh kekuatan dari dunia bawah yang telah meluas dan juga meluap ke dalam tempat ini. Seolah-olah kali ini energi yang berasal dari dunia bawah kegelapan itu telah menyerah padanya. Tuan Kipe kemudian berkata, Kau siapa?" Orang ini adalah Xiaoyan, yang kemudian dia menoleh pada Tuan Kipe sambil berkata, "Apakah kau tidak mengenali diriku? Semuanya, ayo kita kembali ke markas api abadi." Tidak lama kemudian pasukan besar telah muncul dari dalam lubang hitam, yang kemudian mereka semuanya di bawah pimpinan dari seorang Xiaoyan segera bergegas untuk menuju markas dari aliansi api abadi yang berada di wilayah api yang tidak berujung. Waktu pun terus berlalu dalam seketika. Xiaoyan yang telah membawa banyak orang kuat kembali ke markas wilayah api yang tidak berujung, mereka pun disambut dengan cukup meriah. Di altar api abadi saat ini telah berkumpul dua istri Xiaoyan yang lainnya, yaitu Sun Er dan juga Mu Yingying. Bahkan para tetua dan juga orang-orang kuat lainnya, mereka juga telah menunggu kedatangan dari Xiaoyan ini. Salah satu pria parubaya dengan jubah berwarna emas juga telah berdiri dalam tempat ini yang tidak lain itu merupakan Raja Naga Emas. Ketika melihat kembalinya kelompok dari Xiaoyan, dia pun mengatakan, "Sungguh akhir yang bahagia. Hei orang tua, hidup kalian benar-benar sangat keras." Mendengarkan suara yang cukup familiar, pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke arah Raja Naga Emas dan kemudian dia berkata, "Paman Guru, tidak kusangka bahwa kau sudah sampai di tempat ini." Xiaoyan pun mendekati Raja Naga Emas dan dia pun memberikan hormat kepada orang ini. Sang Raja Naga Emas menepuk pundak dari Xiaoyan. Dia benar-benar bangga dengan muridnya yang satu ini. Raja Suci menatap pada Raja Naga Emas dan detik berikutnya dia meninju dada sang Raja Naga Emas ini dengan keras. Jika itu tinjuan yang menghantam tubuh orang lain, pasti akan langsung hancur berkeping-keping. Hal ini dilakukan oleh Raja Suci sambil mengatakan, "Orang tua sialan, bukankah kau sebenarnya sudah mati? Tapi kenapa kau hidup lagi?" Setelah mengatakan hal seperti ini, tinjuan yang keras tidak berdampak apapun pada Raja Naga Emas. Hal itu membuat raut wajah Raja Suci kemudian menegang sambil mengatakan, "Apakah kau sebenarnya sudah memiliki kekuatan dewa?" Raja Naga Emas hanya tertawa dan kemudian dia mengatakan, "Bagaimanapun juga generasiku adalah penguasa langit dan bumi, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan dirimu." Untuk sementara waktu, seluruh altar api abadi kali ini terasa cukup ramai. Orang-orang kuat seperti Raja Suci dan juga Raja Naga Emas, mereka memiliki persahabatan sejati sejak Perang Dunia Pertama. Kali ini mereka telah bertemu kembali. Wajar saja jika orang-orang ini saling bercanda. Xiaoyan menyaksikan hal seperti itu hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya raut wajah Raja Naga Emas telah berubah menjadi sangat serius. Dia melirik kepada Raja Suci sambil mengatakan, "Apa rencanamu selanjutnya setelah kau bangun dari tidur panjangmu?" Raja Suci dengan mata penuh kemarahan, dia menjawabnya, "Apalagi yang bisa kita lakukan selain bertempur? Dunia ini sudah tidak tertahankan dan aku khawatir bahwa kita tidak boleh menyanyiakan orang-orang yang telah berkorban. Mereka para penjahat harus mendapatkan balasannya." Pada saat terakhir kehancuran dari klan Zhao, banyak sekali pasukan yang telah gugur, dan itu dikarenakan ulah dari pemimpin pusat dunia manusia dan juga kerajaan malaikat.
Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka akan benar-benar melakukan pengkhianatan seperti ini. Raja Naga Emas kemudian menimpali perkataan dari Raja Suci. Tapi tokoh-tokoh besar dalam pasukan kita sebelumnya juga telah lama mati. Bahkan kekuatan para junior saat ini paling banyak hanya berada di sekitar reinkarnasi ke-7 dan juga ke-8. Kekuatan seperti ini masih tidak cukup untuk bisa melawan pusat dunia manusia dan juga kerajaan malaikat. Raja Naga Emas tentu saja telah menyelidiki informasi ini dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Raja Suci menepuk bahu dari Raja Naga Emas dan kemudian dia mengatakan, jika begitu mungkin kita harus istirahat beberapa hari lagi, dan pada saat itu hal-hal semacam ini akan dimulai. Raja Naga Emas, ngomong-ngomong, kenapa kau berada di dalam tempat ini? Menurut apa yang dikatakan oleh bocah Xiaoyan, seharusnya kau sedang mengasingkan diri di dalam clan naga milikmu. Raja Naga Emas kemudian menimpali, memang benar, tapi setelah aku baru saja keluar retreat, aku mendengar bahwa wilayah api yang tidak berujung telah diserang oleh ras jahat asing. Pada akhirnya, aku pun bergegas menuju tempat ini, dan ternyata itu hanyalah sebuah berita palsu yang disebarkan oleh pusat dunia manusia dan juga kerajaan malaikat. Raja Suci kemudian mengatakan, pemimpin pusat dunia manusia, orang itu benar-benar berhati jahat. Selama Perang Dunia Pertama, kekuatannya telah mencapai puncak setengah dewa, dan mungkin saat ini dia telah berada di level dari Dewa Semu. Ditambah dengan karakternya yang sangat licik, mungkin sangat sulit untuk dihadapi oleh kekuatan kita. Raja Naga Emas kemudian bertanya, mungkin orang itu hanya bisa dihadapi oleh pemimpin dari klan Xiao. Di manakah orang itu saat ini? Raja Suci lalu menjawabnya, entahlah, sepertinya pemimpin dari klan Xiao memiliki rencananya sendiri. Pertempuran di dalam dunia bawah kegelapan telah berakhir sepenuhnya. Kemudian informasi yang sangat mengejutkan itu dengan cepat menyebar di dalam seluruh dunia 1000 besar. Ras jahat asing dan juga berbagai tempat yang lainnya menyebabkan orang-orang merasa takjub. Dengan kembalinya orang-orang terdahulu dari klan Xiao ini telah membuat aliansi api abadi benar-benar memiliki kekuatan yang bisa bersaing dengan puncak dunia. Kita berpindah pada kerajaan malaikat, terutama itu adalah kuil dari malaikat pembantai. Di luar kuil saat ini telah banyak malaikat pengawal yang berjalan dan juga terus berkeliling-keliling seolah mereka sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Tidak lama kemudian salah satu malaikat bergegas datang. Lalu dia masuk ke dalam kuil malaikat pembantai sambil berteriak, yang mulia, aku telah membawa kabar yang buruk. Malaikat pembantai yang berbaring dengan santai di kursi ratunya melihat pada malaikat yang baru saja datang dan kemudian dia berkata, ada apa? Bisakah kau tenang sedikit? Malaikat yang baru saja tiba tersebut kemudian memberikan laporannya. Pertempuran di dalam dunia bawah kegelapan, pasukan koalisi kita telah gagal. Dan Raja Kegelapan ternyata adalah Xiao Yunming, adik dari pemimpin klan Xiao. Dan dia juga pendiri kekuatan iblis. Karena pertikaian di dalam kerajaan malaikat kita terdahulu, kita telah menolak penyembuhan dari Xiao Yunming yang telah terkena racun jahat dari ras jahat asing. Lagi pula, kerajaan malaikat kita juga merupakan dalang yang telah merencanakan penghancuran klan Xiao sejak awal. Perseteruan ini telah mencapai hal yang cukup mendalam. Dan kini, kekuatan iblis telah sepenuhnya diwariskan kepada Xiaoyan. Hal itu membuat kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncak reinkarnasi ke-9. Selain Xiaoyan, juga telah muncul Raja Suci dan juga Xiao Tianming serta yang lainnya. Kali ini, di dalam klan Xiao telah memiliki 3 puncak reinkarnasi ke-9 dan juga 2 orang di kekuatan setengah dewa. Bahkan 2 malaikat agung yang telah kau kirimkan yaitu Ares dan juga Beilin, mereka berdua telah tewas. Semua orang dari pusat dunia manusia juga telah musnah. Yang tersisa hanyalah putra dewa yang berhasil dibawa kabur, namun dia terluka parah. Sementara di dalam ras jahat asing, 6 kekuatan yang telah dikirimkan, 5 di antara juga telah mati. Hanya Yuan Hu saja yang berhasil diselamatkan, tapi dia juga memiliki luka yang parah. Serangkaian informasi yang cukup mengejutkan ini telah disampaikan oleh malaikat tersebut kepada malaikat pembantai.
Namun tiba-tiba saja malaikat pembantai itu pun tersenyum ke arah malaikat yang membawa informasi ini. Dia segera melambaikan tangannya yang kemudian kekuatan yang agung menyelimuti tubuh dari malaikat yang telah membawa informasi. Lalu dia berubah menjadi sinar cahaya dan kemudian diserap masuk ke dalam tubuh malaikat pembantai. Setelah menelan malaikat yang membawa informasi tersebut, pandangan mata dari malaikat pembantai melirik ke arah belakang dan kemudian dia berkata, "Apakah kau sudah bangun? Aku benar-benar telah berbuat lembut kepada keturunan dari klan Xiao itu." Sebuah suara pada saat ini terdengar dari belakang kursi tahta milik malaikat pembantai ini. Malaikat pembantai, ini merupakan kesempatan terakhir kita. Jika sampai kau kalah, seharusnya kau tahu bahaya macam apa yang akan kau hadapi. Apabila Xiaoyan berada di dalam tempat ini dan juga yang lainnya, maka mereka akan cukup familiar dengan suara tersebut. Yang tidak lain, itu adalah suara dari wakil pemimpin pusat dunia manusia. Dan tidak lain, itu adalah Putra Dewa. Setelah dia berhasil diselamatkan, Putra Dewa dikirimkan ke dalam kerajaan malaikat ini untuk dipulihkan kekuatan dan juga tubuhnya. Dan kali ini malaikat pembantai pun kemudian mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Hari penghakiman suci akan menjadi waktu kejatuhan dari klan Xiao." Aura yang cukup mengerikan terpancar dari dalam tubuh malaikat pembantai. Hal itu membuat Putra Dewa tiba-tiba saja segera berkata, "Kekuatan orang gila ini bahkan jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan kekuatanku." Malaikat pembantai melihat pada Putra Dewa dan kemudian dia bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimanakah dengan pemimpin pusat dunia manusia?" Sang Putra Dewa seolah menghindari pertanyaan ini dengan menjawabnya, "Tentu saja tuanku punya rencananya sendiri." Meskipun Putra Dewa tidak ingin mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi malaikat pembantai sudah bisa menebak sesuatu. Dia tertawa sambil mengatakan, dia memiliki ambisi yang besar untuk mencapai kekuatan dosen atau dewa pertempuran. Bagaimana bisa dengan mudah melakukan hal ini? Kita berpindah ke dalam pusat dunia manusia. Saat ini tempat itu hampir kosong. 3 pemimpin di tempat yang lainnya dan juga pasukan yang berada di bawah komando mereka sekarang juga tidak terlihat. Dan di tengah-tengah dari seluruh pusat dunia manusia ini, tampaknya hanya ada satu api yang berwarna abu-abu berdetak dengan pelan. Di sela-sela denyutan itu, tampaknya ada api yang tidak berujung dari surga dan bumi yang telah melonjak dengan momentum yang luar biasa. Kita berpindah ke tempat tinggal ras jahat asing yang berada di wilayah dunia Buddha. Tepatnya di dalam Goa 1000 Buddha. Saat ini ada seorang wanita ras jahat yang cukup cantik terdiam di dalam tempat itu. Tiba-tiba saja asap hitam masuk ke dalam goa ini dan kemudian memberikan laporan, "Nona Ratu, Xuan Hu sebenarnya telah kembali dari penjara perekan iblis pertama dan kekuatannya juga telah melonjak ke tingkat setengah dewa. Namun Putra Cahaya yang pada saat itu berjuang, dia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ratu Malaikat sebelumnya. Selain itu, pusat kekuatan yang telah kau kirimkan untuk menyelidiki medan perang kuno saat ini juga tidak ada kabar. Aku khawatir bahwa mereka telah lenyap." Satu persatu informasi telah diberikan oleh asap hitam ini. Wanita ras jahat menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Medan perang kuno ya, tempat itu memang sangat misterius. Kau pergilah dari dalam tempat ini dan panggil orang-orang suci yang kuat. Kali ini pertempuran di dalam kerajaan malaikat mungkin akan menjadi kesempatan terakhir bagi kita." Asap hitam itu pun hanya bisa mengatakan, "Baiklah Nona Ratu." Segera setelah itu, dia pun menghilang dari dalam tempat ini. Di bagian terdalam dari Goa 1000 Buddha, kini telah muncul cahaya Buddha yang luar biasa dan kemudian suara lemah terdengar dari dalamnya. "Di Yuanxi, kenapa kau masih begitu gigih? Tatanan langit dan bumi masih perlu ditegakkan kembali." Wanita cantik ini pun kemudian menimpali, "Sebagai seorang biksu yang terkemuka dari dalam dunia Buddha, kau mungkin juga telah menebak sesuatu. Dan apa hasil akhir dari dunia ini, bukan?" Sang Buddha yang berada di bagian terdalam
dari Goa Seribu Buddha ini kemudian mengatakan, sebelumnya memang ada teknik ramalan yang mengatakan bahwa di dalam dunia ini akan muncul dewa petarung yang sesungguhnya. Namun itu bukan kau. Mendengarkan hal seperti ini, wanita cantik ras jahat hanya bisa tertawa. Segera setelah itu, aura dalam cahaya Buddha yang berada di bagian terdalam dari Goa Seribu Buddha ini menghilang sepenuhnya. Dan wanita cantik ini kemudian mengatakan, aku selalu merasa bahwa selain Tian Yuanxi, masih ada aura yang jauh lebih misterius di dalam dunia ini. Kuharap itu hanya perasaanku saja. Dan kali ini, untuk jalan melawan para dewa, aku akan menggunakan jutaan pasukan ras jahat asing sebagai pemandu untuk membuka jalan. Malaikat pembantai, aku harap kau bisa memenuhi harapanku. Wanita cantik ini pun kemudian tertawa dengan suara yang renyah, seolah-olah dia sudah memiliki sebuah rencana yang cukup sempurna. Kita berbeda kembali ke dalam dunia bawah kegelapan. Pemimpin klan Xiao yaitu Xiao Yuntian masih tenang di dalam tempat itu. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui situasinya secara spesifik saat ini. Adapun jalan para dewa, karena beberapa faktor tertentu, hal ini mungkin sudah tidak akan muncul. Lalu, apa yang disebut sebagai medan perang kuno sejak zaman kuno hingga zaman saat ini, mungkin hanya pemimpin klan Xiao, pemimpin ras jahat, dan juga pemimpin dari pusat dunia manusia yang mengetahui keberadaan dari tempat tersebut. Tapi dengan kekuatan mereka, bahkan tidak akan pernah bisa bersaing dengan pemimpin medan perang kuno. Dan untuk sementara waktu ini, meskipun seluruh dunia seribu besar tampaknya tenang, namun ada gelombang pergerakan yang sangat luar biasa di balik layar. Bahkan saat ini, di dalam dunia Buddha sendiri, berbagai orang dari ras jahat asing terus-menerus berdatangan. Jelas, ini akan menjadi pertempuran yang sesungguhnya, dan itu dimulai di dalam kerajaan malaikat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah pertempuran besar memang akan pecah di dalam kerajaan malaikat? Dan apa rencana dari wanita cantik ras jahat asing ini? Siapa dia sebenarnya? Mungkinkah dia adalah wujud baru dari Di Yuanxi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.